Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Wa yasihu an-nadru, benar. Wa yasihu, dan sah hukumnya apa an-nadru, nadar. Bima, dengan perkara fi dhimmatil madini, yang ada di kekuasaan orang yang dihutangi. Jadi bernadar pada apa-apa yang dipegang atau dimiliki atau diambil oleh orang yang dihutangi. Si fulan menghutangi pada si A, misalkan 10 juta. Namun sebelum utang itu dibayar, dia udah nadar duluan utangnya itu karena buat masjid, karena buat bangun pondok misalnya. Nah, itu boleh ya, bernadar pada apa-apa yang ada pada tanggungan bagi orang yang dihutangi, walau majhulan, walaupun adanya ma fi dhimmatil madin itu yang majhul, yang tidak nampak. Walau kana alladzi fi dhimma qadran majhulan linnasi, ukuran yang memang majhul, yang tidak diketahui bagi orang yang menadar. Fa innahu yasih, ya, karena hal tersebut berhukum sah. Li'anna an-nadara la yata'assar bil ghurur bi khilafil bay', ya. Duitnya belum kelihatan. Fatabara'u, maka akan terbebas siapa madin halan seketika itu, ya. Kalau memang dia dinadarkan untuk membebaskan hutangnya, maka seketika itu dia terbebas dari hutangnya. Khilafan bermadad wa illam yakbal, walaupun tidak menerima siapa madin ai ma fi dhimmatihi, ya. Contohnya begini, si Udin menghutangkan pada si misalkan Amin, ya, sebesar 10 juta. Kemudian si Udin bernadar ingin membebaskan itu hutang untuk si Amin, ya, maka secara otomatis nadarnya menjadi sah dan si Amin ini sudah terbebas dari hutangnya, walaupun dia sendiri tidak menerima uangnya, walaupun uangnya tidak dia dapati, walaupun duitnya belum ada. Jadi hanya sekitar tanggungan itu boleh. Nyutang 10 juta nggak bisa bayar, udah nadar buat ente aja dah, hutang, itu boleh, ya. Khilafan, berbeda dengan pendapat Jalalul Bulkini, pada pendapat Imam Jalaluddin Al-Bulkini. Hakada fi Tuhfah, ya, yang ada di dalam penjelasan kitab Tuhfah. Nah, ini berkaitan dengan nazar yang ada pada tanggungan orang yang dihutangi. Nah, ini diperbolehkan dan sah, dan orang yang dihutangi ini maka secara otomatis terbebas dari hutangnya, ya. Karena tujuan nazar diantaranya awal itu adalah, ya, untuk berbuat baik kepada Allah. Ta'abudi, ada nilai ibadah di dalam nazar itu, ya. Ada nilai ibadah, ya. Tabarruan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti memberi, nah, itu juga termasuk bagian. Walau nazara, dan apabila bernazar siapa nadir atau syakhs li ghairi ahadi aslaihi, pada selainnya salah satu
dua orang tuanya nadir, au furu'ihi atau selainnya salah satu anak-anaknya nadir, min warasatihi bayaniyahnya dari ahli warisnya nadir, bimalihi dengan hartanya nadir, qabla maradi mautihi sebelum sakit wafatnya nadir. Jadi sakit yang mengakibatkan kematian. Biyami dengan jarak kurang 1 hari. Sebelum 1 hari meninggal dia sudah bernazar dulu. Ya, ketika dia sedang sakitnya. Qabla maradiya. Malakahu, maka jawabnya malakahu, maka memiliki siapa ghair pada mal kullahu, pada seluruhnya mal, min ghairi musyarikin, dari tanpa orang yang menyekutuinya atau yang bersekutu dalam harta tersebut. Ada orang bernazar kepada selain kedua orang tua dan selain anak-anaknya dari ahli warisnya, berarti sama orang lain. Ya, saya bernazar begini kalau meninggal harta kasih sebulan ya, segini sebelum sakit. Ternyata besok harinya dia sakit mati, nah, maka ya, orang yang dinazarkan tadi ini berhak memiliki harta yang sudah dinazarkan tadi. Ya, orang yang diberikan nazar ini berhak untuk mendapatkan harta yang dinazarkan min musyarikin, dari tanpa bersekutu dengan ahli waris. Ahli waris juga punya hak. Ya, ahli waris sudah tidak punya hak. Kenapa? Li zawali mulkihi, karena hilangnya kepemilikannya nadir anhu dari mal. Karena secara otomatis ketika dia sudah bernazar, hilanglah kepemilikan dia dari harta yang dia miliki. Maka harta yang dimiliki ini berpindah kepada orang yang dinazari. Maka secara otomatis hartanya sudah menjadi pemilik orang yang dinazar. Sedangkan orang yang bernazar ini sudah tidak punya kepemilikan. Ketika dia mati berarti hartanya itu bukan milik ahli waris karena sudah dinazarkan. Ya, paham ya? Ini wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan lil asli bagi orang tua apa arruju'u, menarik bihi di dalam nazar. Gak boleh bagi orang tuanya atau keluarganya, kerabatnya untuk membatalkan nazarnya. Arruju' menarik nazarnya, gak jadi ya. Orang udah meninggal ya hartanya berarti dibagi waris, nggak bisa. Tetap itu harta menjadi kepemilikan orang yang dinazari, walaupun hanya sejak 1 hari orangnya meninggal. Ya, ada bapak bernazar bahwa harta saya ini ada 2M, 1M kasih ke bulan bin bulan misalkan. Besoknya setelah dia ngomong begitu mati, maka harta 1M yang sudah dinazarkan berhak milik orang yang mendapatkan nazar. Ahli warisnya tidak berhak, karena nazar ini secara otomatis melepaskan kepemilikan dari harta yang dimiliki. Maka ahli warisnya, keluarganya, orang tuanya la yajuz, tidak diperbolehkan arrujuk untuk menarik kembali nazarnya bihi di dalam nazar. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini harus dipahami. Ya, kadang sering di masyarakat seperti itu. Tentang hartanya belum diberikan ke orang yang dinazarkan, atau dibangun masjid, atau untuk musola, atau untuk pesantren, keburu meninggal, akhirnya nggak jadi, nggak bisa. Ahli waris itu menarik sesuatu yang sudah dinazarkan oleh si mayit sebelum mayit itu meninggal, selama hidupnya.
Wayan akidu dan sah apa nazar, terikat apa nazar sah ya. Mu'allaqan hale yang digantungkan apa nazar, watan yang akidu dan menjadi sah apa nazar mu'allaqan hale yang digantungkan apa nazar binahwi idza maritu, di dalam semisal lafaz atau ucapan idza maritu bahwa nadrun, idza maritu ketika aku sakit, bahwa maka adapun mal itu nadrun menjadi nazar. Qabla marati sebelum sakitnya nadir biyomi dengan jarak 1 hari. Begitu juga nazar itu akan yang akid, akan terikat, akan sah ya, ketika diucapkan dengan semisal ucapan seperti ini. Kalau saya sakit maka harta ini menjadi harta yang saya nazar. Nah, ternyata besoknya sakit beneran, maka otomatis harta tersebut menjadi harta yang sudah dinazar. Ya, lagi sehat nih ngomong, besok kalau saya sakit ya di rumah, di mobil saya berikan aktor suatu lagi sehat itu, ternyata besoknya sakit, maka harta tersebut, mobil tersebut secara otomatis menjadi orang memiliki orang yang dinazar ya sah ya. Qabla marati sebelum sakitnya nadir biyomi dengan jarak 1 hari, walau dan itu bagi nadir maka bagi dia at-tasarrufu adapun mentasarrufkan ya, mengeluarkan qabla husulil mu'allaqi sebelum hasil perkara yang digantungkan apa alaihi maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan, mentasarrufkan apa yang telah dia nazarkan sebelum adanya al-mu'allaq yang digantungkan tadi. Berarti sebelum dia sakit harus dikeluarin itu. Qabla husulil mu'allaq, sesuatu yang digantungkan berarti kan menadarkannya dia pada hartanya kalau dia sakit, berarti menggantungkan nazarnya dengan sakit. Maka lalu at-tasarruf qabla husulil mu'allaq alaih, maka wajib bagi dia mengeluarkan hartanya sebelum dia sakit. Husulul mu'allaq alaihi ya. Paham ya? Jadi pahami bab-bab nazar seperti ini ya. Jangan sampai nanti kita salah. Kemudian wayalhu dan akan mulgha atau tidak terpakai, wayalhu dan akan mulgha atau tidak terpakai, tidak berguna, atau qauluhu ucapannya nadir yaitu ucapan mata khasolali al-amru al-fulaniyu aji'u laka bikadha ya, mata khasola kapan-kapan berhasil atau sewaktu-waktu berhasil li bagiku apa al-amru perkara al-fulaniyu yang berbangsa bulan aji'u maka aku akan datang laka padamu bikada dengan membawa ini begini. Kalau ente misalkan ucapan ya, hasil dalam usaha, hasil dalam kerja, hasil dalam begini, maka aku akan datang kepadamu, saya akan kasihkan uang seperti ini. Nah, itu contohnya. Jalhu maka ucapan tersebut dinilai mulgha, nggak kepakai, nggak sah gitu ya.
selama apa? Malam yaktarin, selama tidak berbarengannya bihi dengan qaul, ucapan tadi adalah lafdzul iltizamin, lafaz yang menunjukkan makna iltizam atau menerima ketetapan, au nadrin atau nazar. Jadi selama tidak berbarengan dengan makna yang mengandung lafaz yang mengandung makna wajib atau lafaz yang mengandung makna nazar, cuma iseng-iseng aja. Itu kalau ente nanti lulus dapat nilai bagus, anak kasih duit 20 juta. Nah, ini kan nggak ada nilai unsur wajib dan tidak ada nilai unsur nazar. Ya, secara sorry dari ucapan itu cuma motivasi. Ternyata lulus nilai bagus, anak kan nempatin janji, nggak masalah. Ada di situ lam yaktarin bila iltizam awina, tidak dibarengi dengan lafaz yang mengarahkan pada mana harus saya berikan atau minimal makna nazar. Kecuali kalau ada ngomongnya kalau ente lulus wajib bagi anak akan memberikan ente 10 juta. Nah itu baru ada iltizamnya. Di situ ketika anda lulus dengan nilai bagus berarti anda punya kewajiban untuk memberi ente 10 juta. Atau anak nazar nih, anak nazar kalau ente lulus nilainya bagus, top, hafal kita patungin, anak kasih ente 10 juta. Ya, nazar dah hafal ya. Ya, 10 tahun, 2 tahun ya ente hafal, anak kasih, cari 10 juta ente mau mana kayak, ayo sampai bisa. Ya, kalau nggak bisa berarti nazarnya gugur ya. 2 tahun harus ditanggung ya. Nazarnya yang berat ya. Kalau gampang-gampang semuanya bisa ntar ya. Nah ini kalau ketika ucapan tersebut maka hasra lil amru al-fulani, nggak ada unsur makna wajib dan tidak ada unsur nazarnya, ini tidak dilaksanakan, tidak apa, maka lafaz tersebut dikatakan mulgho. Apa mulgho? Mulgho itu nggak kepake ya, berarti nggak ada apa efeknya, nggak ada dampaknya ketika dia tidak memenuhi ucapannya, nggak masalah. Hal itu bukan dan juga tidak mengandung makna wajib enggak ya, tidak mengandung makna wajib, hanya motivasi nih ya. Yalhu qawlu mata khasala liya al-amru al-fulani ajibulah. Kalau kamu berhasil mencari meraih cita-cita misalkan, maka aku akan datang kepadamu bidana dengan membawa uang misalkan segini, akan saya belikan mobil misalkan, belikan motor misalkan. Lafaz tersebut tetap dihukumi mulgho malam yaktarin bihi lafdzul iltizam, selama dari ucapan tersebut tidak berbarengan dengan lafdzul iltizam awinat, tidak ada lafaz yang mengarahkan makna wajib atau lafaz yang menunjukkan pada mana nazar. Paham enggak? Ya, pahami ini ya. Jadi ucapan-ucapan seperti itu ya tergantung dari nanti maknanya. Wa afta, dan berfatwa sebanyak segolongan ulama fiman, di dalam masalah orang atau seseorang, fiman, di dalam masalah seseorang, arada yang menghendaki siapa man ayyatabaya'a, pada jual beli siapa man, transaksi jual beli. Fattafaqa, maka bersepakat siapa man ala ayadura, untuk bernazarnya siapa kullun, masing-masing, lil akhari, pada yang lainnya, bimataihi, dengan hartanya kulun. Jadi dia berjual, transaksi jual beli, tapi dibarengi dengan nazar dari harta yang ingin dibarter. Zaman dulu kan jual beli pakai barter ya, pakai sama-sama tukar barang. Fa'ala, maka melakukan siapa man ya soha, maka sah ya,
apa nazar, di samping dia jual beli tapi diiringi dengan nazar. Udah kita jual beli tapi kita paling nazar, ya kita nazar buat ente, ini buat ente, tapi sambil jual beli, itu hukumnya sah. Ada zaman dulu jual belinya itu barter, anak punya handphone terus ente punya misalkan laptop, udah kita tukar, jual beli dulu tukar, udah nazar ini buat ente HP atau laptop buat anak, boleh ya, dengan bertukar barter tapi diniatin nazar, itu hukumnya sah ya. Zaman dulu karena jual belinya pakai barang, masih berlaku di daerah Papua, nanti bawa sayur-sayuran, yang satu bawa daging, nah ditukar bawa daging sama sayur-sayuran, itu jual belinya dulu begitu. Nah itu ditambah dengan unsur nazar boleh, jadi sayurannya nazar buat teteh, nanti juga di daging nazar buat teteh, nah, itu boleh ya, sah ya, sah ketika tabaya fattafaqo ala ayyam zura, ya untuk bernazar dari masing-masing kepada yang lainnya dengan harta yang akan dijual beli tersebut. Sahha, maka dihukumi sah apa nah? Wa in zada, walaupun melebihi apa al-mubtadi'u, orang yang mengawali. Wa in zada, walaupun melebihi siapa al-mubtadi, orang yang mengawali. In nadarta, pada lafaz in nadarta, apabila engkau bernazar li padaku, di mata ika dengan bandamu, wa kasiran dan dengan wa kasiroma dan dengan perkara dengan harta yang lebih banyak,